A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin tahirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun lagi di pagi hari ini. Sebelum kita membahas hadis, kita akan membahas dulu kisah nyata ya, dari Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kisah. Jadi suatu hari Hudhud itu pergi, jadi burung Hudhud itu suka berkelana gitu kan, terus melihat sebuah negeri yang makmur sentosa, perkebunannya bagus, misalnya rakyatnya juga sejahtera misalnya. Nah, dipimpin oleh seorang perempuan namanya Bilqis, atau kita diterjemahkan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ini ternyata katanya menyembah selain Allah, jadi musyrik gitu, menyembah matahari kalau tidak salah gitu. Hudhud ini pergi ke Nabi Sulaiman dan mengabarkan. Terus kata Nabi Sulaiman, nah ini di sini ada kejadian yang luar biasa, yang mana apakah misalnya modern gitu ya, apakah zaman dulu itu kan teknologi itu lebih canggih daripada sekarang, atau sekarang lebih canggih, atau sekarang itu cuma bungkusnya aja gitu yang lebih canggih, tapi kekuatannya itu, kecanggihannya itu lebih bagus zaman dulu. Misalnya apa? Sekarang itu kita belum bisa membangun piramid dengan bahan yang sama, dengan hal yang sama gitu. Maksudnya tuh dengan struktur yang sama kira-kira daripada zaman dahulu gitu. Ini menandakan bahwa teknologi zaman dulu itu luar biasa. Seperti atau sekarang Candi Borobudur. Candi Borobudur kan kalau kalian nanti insya Allah ke Jawa itu megah banget kan. Jadi itu dibangun zaman-zaman dahulu. Atau sekarang ada di Iran itu namanya Persepolis. Persepolis itu ada peninggalan kerajaan zaman Raja Persia zaman dulu, dan itu kalau kalian dinding batunya itu mungkin ada selemari ini tuh. Selemari ini tuh dinding batunya, tingginya sama lebarnya, lebar ininya itu ya, tahu selebar meja ini lebih dari 2 meter, semeteran lah gitu, semeter atau 2 meter. Itu kan gimana cara ngangkatnya gitu kan. Bahkan kan kalau kalian tahu itu Candi Borobudur itu ada yang menyebutkan bahwa itu kan buatan jin ya. Misalnya salah satu legendanya itu bahwa siapa namanya itu? Candi Roro siapa? Roro Jonggrang itu kan hendak dinikahi, cuman dia itu harus ada syarat untuk membangun candi sebelum fajar gitu kan. Nah itu kan saking biasanya mungkin ya, kalau itu kan namanya legenda, saking takjubnya manusia sama struktur bangunannya itu, dan menyatakan bahwa ini tuh bukan manusia gitu yang membangunnya. Dan di Persepolis di Iran juga banyak berseliweran bahwa ini tuh bangunan juga dibangun oleh manusia, tapi dibangun pas oleh jin-jin atau pas di zaman Nabi Sulaiman, katanya seperti itu. Saking itu Aiwan kalau berdiri aja bisa Aiwan 1,60 meter itu masih tinggi. Itu patungnya aja, terus dinding-dindingnya, dan itu pun banyak sekali. Nah, di zaman apakah kecanggihannya itu kita itu menurun atau menyusut, atau mungkin sekarang bentuknya lebih modern, lebih canggih, tapi kecanggihannya itu zaman dulu itu lebih canggih gitu. Salah satunya adalah cerita di sini. Ayo baca ya. Jadi Nabi Sulaiman itu kan Nabi Sulaiman itu mengajak Ratu Bilqis untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Ratu Bilqis enggak mau, katanya. Ya udah kita kirim aja ini uang gitu. Kirim sesembahan apa ya. Misalnya buah-buahan segala macam itu dikirimlah ke Nabi Sulaiman, supaya Nabi Sulaiman tidak menyerang Ratu Bilqis. Kata Nabi Sulaiman di paling atas tuh,
Ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, terjemahannya. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Nah, Nabi Sulaiman nggak mau diberi apalah itu, bukan sesajen atau apa namanya itu, bukan sesembahan juga, upeti gitu ya, lebih ke upeti. Jadi upati supaya Raja Sulaiman itu tidak menyerang Ratu Bilqis. Kata Nabi Sulaiman, mungkin kalian sering mendengar ya kisah ini, cuma kita akan gali gitu apa yang ada di dalam kisah ini. Kata Nabi Sulaiman, wahai para pembesar di sini. Jadi para pembesar zaman dulu itu, biasanya kan kalau raja dikelilingi para pembesar ya, ada jin, ada manusia. Kata siapa yang bisa membawa singgasana Ratu Bilqis ke hadapan saya yang paling cepat. Kalian kan pernah dengar mungkin ini ya. Terus siapa yang pertama? Ifrit. Gimana Sonia ini caranya? Dia mesti ingat. Apa jin Ifrit ya? Gimana Son? Udah ketemu kalian? Gimana caranya? Kita baca di ayat 38 surah An-Naml ayat 38. Dia Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Singgasana. Jadi mereka itu udah mau menyerahkan diri, tapi Nabi Sulaiman itu ingin menunjukkan gitu bahwa kebesaran Raja Sulaiman. Kata Ifrit di ayat 39-nya, Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Zaman dulu, misalnya negeri Sabah, misalnya kalau itu di Indonesia, dan Nabi Sulaiman kan di Palestina misalnya. Itu kata Ifrit, aku akan membawanya. Misal kalau Nabi Sulaiman lagi duduk langsung berdiri, ya itu langsung udah ada di situ. Kata Nabi Sulaiman, enggak, itu masih lama. Itu terlalu lama segitu. Ada yang lain enggak, kata Nabi Sulaiman. Terus ayat 40-nya, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab. Mempunyai ilmu dari kitab, salah satu ilmu dari kitab. Bayangkan Nabi Muhammad itu adalah ana madinatul ilmi wa aliyun bahuma. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah gerbangnya. Ini yang punya salah satu ilmu dari kitab aja. Baca apa di sini? Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha mulia. Sekedip, Nabi Sulaiman sekedip langsung ada. Coba teknologi sama kekuatan macam apa seperti ini? Kalau sekarang mereka mau menciptakan misalnya orang-orang Amerika, orang-orang Jepang, mesin waktu gitu ya, yang bisa misalnya Iwan di Kalimantan bisa pulang ke Bandung itu dengan pakai mesin waktu itu sebentar aja gitu. Zaman dulu itu nyata. Pintu Doraemon itu nyata, bisa bentuk mana saja tuh. Dengan mengedipkan mata, kekuatan macam apa gitu seperti itu. Dan itu dan Al-Quran itu mana mungkin bohong kan? Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad. Kekuatan manusia itu bisa mengalahkan kekuatan jin kalau kalian mau lakukan. Kalian tuh harus cari tahu siapa ini. Dan salah satu ada sebuah hadis dari salah satu imam yang mengatakan bahwa orang yang wasi Nabi Sulaiman ini, pembesar Nabi Sulaiman itu, dia itu punya kekuatan tersebut hanya secuil dari sebuah kitab, dan itu dia itu bertawasul pada siapa? Bertawasul kepada Khamsatun, yang 5 Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi setelah dia menguasai salah satu dari 5 nama ini gitu ya,
itu bisa mendatangkan Ratu Bilqis yang dari negeri antar berantah dengan sekejap mata. Tahu ada di sini. Bayangkan gitu, kekuatan macam apa seperti ini.